Anak NGO. Halo Sobat SJW, kembali lagi di Balada Anak NGO bersama aku Gina. Hari ini sedikit istimewa karena ngeliat muka aku, bukan cuma dengerin suaranya doang. Karena episode hari ini, selama bulan Ramadan, kami akan bikin 2 episode khusus yang menyoroti makanan-makanan yang punya resonan dengan bulan Ramadan. Hari ini bersama Mas Juris dan Mas Alif, kita akan ngomongin soal maklubah, hidangan asal Palestina. Kita akan ngomongin soal sejarahnya, soal apa signifikansinya terhadap gerakan di Palestina. Tapi sebelum ngobrolin lebih jauh tentang itu, kita akan berbincang dulu sama Michelle Santoso, seorang koki yang juga aktif mengadvokasikan isu kemanusiaan di Palestina. Hai Kak Michelle. Balada Anak NGO. Kak Michelle, thank you so much for joining me today di Ban hari ini. Tapi sebelumnya, untuk pendengar Ban yang belum tahu, Kak Michelle boleh introduce yourself nggak? Terus what you do? Terus ya, what are you interested in juga boleh di-share. Okay. My name is Michelle. I am a chef and content creator based in Jakarta, Indonesia. Aku mungkin kayak pantik lebih lagi ya. Aku sebenarnya tahu Kak Michelle, and maybe a lot of our listeners tahu Kak Michelle juga tuh lewat konten-kontennya Kak Michelle, whether di TikTok atau di Instagram, and you highlight a lot about Palestinian food. Boleh diceritain gak sih kenapa specifically you choose to do that? What triggers you to do it gitu? To be honest, it didn't really start out like I'm gonna choose this. It kind of it kind of chose me in a way. Hmm. So 2019, I just started reading about Palestine as a whole. 2021 was when Al-Aqsa was bombed, if I'm not mistaken. And that was like I had known back then it was called a conflict, yeah. I had known about the quote unquote conflict ini dari 2019, and then 2021 ini baru si Al-Aqsa baru dibom, baru aku sempat mikir kayak kok aku nggak tahu why it started ya. Why is it called a conflict? But if you really read through the history books, it really didn't just start di mungkin waktu itu di 2021. And I didn't really understand why did they call it a conflict gitu. And so I read the history, and I love history in itself. So I like to I don't just read like, oh, what happened 10 years ago. No, no, no. I want to know, like, usually like a lot of these like colonial histories would start during like World War II, right? So I would go back all the way from World War II to kind of just read about what actually happened gitu. And then after you read through what happened after World War II, you kind of get like a full picture of what has happened in Palestine, and that it was largely an issue of occupation and penjajahan, Hmm. right? So when October 7th, that was like what, 2023, Hmm. right? It's 3 years ago, right? I was already sharing my my knowledge about what Palestine, what this quote unquote conflict was about. For in my audience back then, I had maybe like what, I don't know, 5,000 people were probably my close friends. And I just, like, let's go through this research together. And when October 7th happened, I just also felt like no one was really listening. There were a lot of like things that we're seeing on the phone that was not even normal. We're seeing like babies who are left in incubators. And I would be sharing these things, but I also felt like maybe people just wanted to scroll past it. Then it came at a point where I was really frustrated, because it's just like, this is crazy. How either people, wanted to ignore it, or whatever their reasons were for ignoring it. I just felt like this is not working gitu kayak. I just felt like I was backed up into a corner a little bit, and I was just like, you know what? But if we're talking about Palestinians as a whole, kita tuh nggak bisa ngelihat Palestinians as like, oh, this is a tragedy that has happened on their people. This is the death toll numbers. These are just how many thousand babies that were murdered. They're also just more than those numbers. So I wanted to talk about their culture as a whole, because when we're talking about people dan budaya, ya kita pasti ngomong juga tentang their food, their art, right, their dance, and that's also part of the fabric of their identity.
So when I thought of their food, I really just came up to an epiphany aja kayak, oh, that's right. Like, why don't we talk about Palestinians through their food? And then we can introduce, who they are. Like, because a lot of the languages that you were seeing online at the time, and still up to this point, they're very dehumanizing of Mm. Palestinians. It almost treated them as like an other. And I really just wanted to zero in on the fact that these are the same people who are just like you and me, who have, who probably built their houses dan mungkin KPR rumahnya mereka dan renovasi rumahnya mereka, and then to watch it all just like bombed in a second. And not only that, like they lose their family members in the process. And those are the things that maybe people don't really think about at the time, right? They just read the news and they just see them as numbers. Hmm. And so I really just wanted to well, the reason why I talk about their food is because I'm a chef. So I was just like, that's the only medium that I knew how to talk about it. That's just a language that I'm lebih fasih gitu. So I was like, okay, you know what? Let's talk about Palestine and let's talk about Palestinian food. But talking about Palestinian food is not like, oh, here's the recipe gitu. It's just like I had to do my research because I've never had Palestinian food before, right? Mm. I had no like something to compare it to. So I had to read a couple of books. I had to read through the history to see like ini tuh makanannya kenapa sih? Like what is behind this food? There must always be an intention when you make food. Like even in our nasi goreng aja pasti ada kayak the original intention. Even sambal sambal kita aja kayak per daerah tuh ada caranya tuh beda-beda sendiri kan. So even when it comes to like Palestinian food, that's also applicable because they're such a rich and diverse history. They've been around for thousands of years. I just always think like food is identity, right? Mm. It's also very, very political. I used to come to a point in my life where I think like, oh, not everything has to be political, but it's not true. Like even existence for Palestinians is very much political because this genocide has not been happening for the past 3 years. It's actually been happening for the past 75 years and more. If you really count it back, it's probably 100 years or more. This occupation has started during like the birth of Zionism. And I want to dive deeper into it. And I want to ask you, tadi Kak Michelle kayak bilang kalau misalnya you love the history, gak cuma ngelihat di surface levelnya doang, tapi you love the history. Terus sebetulnya di episode hari ini, specifically the food that we're talking about itu adalah makluba. And I've looked at your Instagram and your TikTok juga, kayaknya pernah nge-share tentang makluba. Terus based on my research juga, makluba is a very prominent food for Palestinians. It's a token of resistance juga. Can you tell more about that, about the dish, about the history behind it, story behind it? So makluba is actually the first dish that I researched because if you type in Google about Palestinian national food, makluba is probably the first one that would pop up amongst other ones. Now, makluba ini, it actually literally means to flip, right? Or upside down. And when that dish was created, it was also made to kind of do it in front of the IOF soldiers to kind of say like this is who we are, that we are here and we exist gitu. And makluba is it's just like usually potatoes, chicken, sometimes tomatoes, and eggplants are always sometimes in there too. And I would say it's like very much like nasi Hainam, right? 'Cause it's also cooked with the broth. So I would like if I had something to compare it to at the time, because I'm Chinese, I was like, oh, it's kind of like nasi Hainam because you use the broth to make the rice. The only thing that's different is that you flip it upside down. You have like these other components and these spices that you make di dalam makanan ini. But not only is makluba like a form of resistance in like the meaning of the food itself, everything in Palestinian food is a form of resistance. It's not just like the dish itself, but also the ingredients. Because even like when you're talking about olive oil, IOF soldiers would come to these like
generational homes, right? They will take away the homes and they will chop down these trees. And these trees have been in their family for like thousands of years. And it's not just that one dish, yeah. When you look at it, juga, there's also a dish um, that is after the harvest of the olive oil. And this harvest of the olive oil ini, they will use it to make fresh olive oil, and they will shake the olives out of the trees. The ibu-ibus will be down there singing and dancing and drinking tea while the men would shake these olives, and then they would make fresh olive oil, and out of that fresh olive oil, they would make a dish. Namanya musakan. Musahkan. Oh, okay. Yeah, so musakan is a dish basically that you make um, tabboon bread. You make these fresh bread, and then you make these caramelized onions with the fresh olive oil, and you put like these roast chicken. You make like chicken, and then you roast it. In Palestine, you would roast it in a communal oven. And then every layer of this bread is basically tabboon bread, the caramelized onions with the olive oil, and then you layer it again, bread, onion, and then you top it off finally with the roast chicken. And it's basically drenched, a little bit more drenched with this fresh olive oil. And then they would come and eat this together, right? And this is a very big like community event in Palestine where they harvest the fresh olive oil and then they make this musakan and then they eat it together. And it's also very filling because of the olive oil. But yeah, so every part of Palestinian cuisine, you're not just looking at one dish as a form of resistance. Every single part of the ingredients is also a form of resistance because to get that olive oil now, I think in Gaza would be almost impossible. Even in the West Bank, you still have illegal settlers coming to these olive groves, basically, and telling people to go away from their own land or they will be shot. And so, like, it's everything. It's in every single fiber of their food and identity. Even when you're talking about Gaza, Gaza itself, it's a coastal city. Yeah? Like Gaza, Haifa, Jaffa, those are all coastal cities. And coastal cities usually have this one dish called sayediyeh. Sayediyeh is basically like a fish and rice dish. And usually you would use like fish from the Mediterranean Sea. So it's not freshwater fish, it's fish from the sea. And that's why I said like every single part of a Palestinian dish, especially in Gaza, is a form of resistance because getting those ingredients aja tuh udah susah sekali. Ya. Aku mau lanjut sedikit soal itu ya. Tadi Kak Michelle sempat bilang tentang gimana harusnya memori yang kita ingat soal Palestinians are not only memory of suffering gitu ya, tapi juga the humanness of it, them having fun, them being just like you and me gitu. Nah, itu tuh ada nggak sih memori-memori itu, happier ones yang captured in the dish? Mungkin bisa di makluba atau any other dish. Sebenarnya tadi udah sempat mention sedikit sih soal gimana the harvesting of the olive oils itu juga capture that sort of happiness, more human moments gitu ya. Itu ada lagi nggak sih dishes lain yang you think capture that sort of very happy moments of the Palestinians or the very humane moments of it? I think every Palestinian dish has this, right? Because when we sit down to eat, we sit down as a family, gitu. And especially with Palestinian families, they don't just make one dish, gitu. They really have like a full spread. And this matriarch, who is the head of the home, she will be making not just one or two dishes, she will be making like three or four kalau bisa. Especially kalau misalnya during Ramadan gitu kan, di sana they would try to make like a full spread. And they will be cooking from morning until iftar. Dan itu makanannya buat semua orang, jadi semua orang akan datang. Every dish in Palestine is very much like a communal dish gitu. Everybody comes to eat it, to say a celebration. There's also like dishes like Fateh Gazawiya. That's also very much like a Gazan dish. What is it? Itu apa sih? Jadi Fateh in like West African cuisine itu beda-beda ya. Like usually it's
yogurt over like bread. But in Gaza, they use like the shruk, I guess, the shruk bread tipis. Terus atasnya itu dikasih kuah. Kalau di Gaza itu kuah. And it's usually made with like I think it's lamb or beef. Nah, kalau the one that I tried was the lamb ya, and itu tuh rasanya tuh paling mendekati sama sop buntut. Dan mereka di Gaza itu sendiri tuh mereka suka sambal-sambalan juga dan mereka tuh suka makan pedas. So they also serve it with like a shatta yang warnanya tuh merah and they use lemon. So it's like the taste is very bright. So it's very very like even some of my friends who are from Gaza dibilang tuh kalau misalnya ke Indonesia makan sop buntut itu rasanya kayak makan si Gaza Fatawiyah ini. Aku tuh mau nanya juga soal kayak misalnya aku tahu Kak Michelle through your Instagram gitu ya, through your social media account, and I would assume a lot of people know you from there as well. Tapi I would also think maybe this experience or this journey and that you're sharing to connect you with maybe other Palestinians juga, and maybe their stories juga. That like is that the case? Maksudnya kayak ini bisa nge-connect Kak Michelle sama a lot of stories out there nggak, and sort of what perspectives do you gain from this journey? Yeah, 100%. I think when I first started out making content, because it was so new to me and I was just basically sharing this is what I've learned gitu. I thought like, oh man, what if, what if Palestinians don't like what I'm doing? What if they think like, oh, I'm not doing this properly. But a lot of the responses that I got in my DMs were very, very positive. And not only were they very encouraging, they were like, oh, please try this recipe next, or like how you're doing it is the right way, but next time try this. Gitu. It was very encouraging. And so I try my best before I cook a dish to read like several iterations of a recipe before figuring out, okay, because I've never had it before, right? And there are so many different iterations. Okay, this is probably the closest one to what I'm reading when it comes to their history, gitu. And some people would come up to me and in these DMs in the early days would be like, I have a recipe for you. That is what we cook for at home gitu. This is what my grandmother used to make gitu. And they would share these recipes with me and we would talk about, okay, so after this step bener nggak sebenarnya harusnya kayak gini soalnya tadinya from what I'm reading ini bikinnya kayak gini, and they would be like, oh yeah, in my family we don't do that, but you definitely can because a recipe adapts based on the family situation juga kan. Jadi they would be sharing some of their recipes, they would be sharing some of their cooking tips, they would also be sharing the story behind one of them. And I think the one that stuck with me for a long time was when I had a girl come to my DM. She said, like, thank you for sharing a lot of these Palestinian recipes. It really reminds me of my cousin Hamza, who was killed at the time, and he was only like 9 years old or 7 years old, gitu. And I said, like, I'm so sorry to hear that, like, what was the last thing he ate? What was his favorite thing to do, and she said, like, he loves eating instant noodles, and the last memory I had of him was when we sat together and ate a kidra. And so I was like, okay, then let's make a kidra and let's talk about Hamza and the realities of every Palestinian family who lose their family members even as young as their 9-year-old cousin. Because sometimes the last thing that we remember as a family is, when was the last time I had that meal with them gitu. And so I really wanted to kind of, I don't know, tawal orang to be like, this is the reality of every Palestinian family, because you actually have to think back to like, what was my last meal with them? Yeah. And then I wanted to talk about that aspect of not just the recipe, but the family memories surrounding a dish. And so we spoke about the history behind the dish. We spoke about what it means when you eat it last with some other person. And that usually, like when you eat a kidra, it's actually during a celebration. But this time when we're making it, it's not based on a celebration. It's basing on like the memories that we remember eating it with a person. Gitu. And that act of sharing, that act of like sharing recipes and then knowledge and memories, when we do that,
what senses do you think we're activating? Like what are we actually doing when we do that, you think? I think we're also talking about resistance when it comes to that because remembering and memories are resistance. I think a lot of people forget that prior to this 3 years of genocidal attack, before that, there were no records of um, stories. We're basically like 75 years of occupation ini, bunuh-bunuhan, like all of these crazy stories that you know what you're seeing now has already happened before. And but the only difference is now you can see it through your phone. But before that existed, it was only stories passed on from one grandmother to the next, to the next, to the next family. Supaya mereka tuh nggak lupa, this is what happened to your family gitu. So these stories are carried. If you wanted to learn more, I think last year I finished reading Mornings in Janine. Then Mornings in Janine, I think this is like a very, very important book that anyone should really, really read when it comes to learning about what Palestinian families go through, because it takes you through like the Nakba and what happens after. It takes you through like this family that went through the Nakba, and then after the Nakba, what happens to each generation that went through the occupation then. And I think a lot of people forget that these stories are kept alive because the family itself selalu cerita, this is what happened, this is what happened, this is what happened. Because a lot of the other histories and news itu tuh udah kehapus. Hmm. Kecuali sekarang ya. Sekarang kan kita semuanya bisa lihat di handphone. We can clearly see what is happening. But prior to this, what you're seeing on your phone, before that, itu tuh semuanya tuh udah, it was kind of hidden, except for the people who keep telling these stories to keep it like, to keep it alive. Because that itself is a form of resistance, right? Because if you are erasing a part of that history, it's almost as if like it never happened, it never existed. And that was kind of the point for Israel. Kind of say like, no, we never did that. It never happened. It was like a crazy gaslighting that happened for like generations. Hmm. So to speak it, to witness it, to keep telling these stories is already a form of resistance. Yeah, I completely agree. And this is like my last question. Sebenarnya nggak really a question sih, tapi it's I guess an opportunity. Tadi Kak Michelle udah sempat share satu buku, tapi I guess it's an opportunity to share other resources that you think other people should know. Itu bisa bentuk kayak knowledge, mungkin fundraising or anything that you think more people should know about and support. Do you have anything to share? Terus maybe one thing that you think more people need to know about Palestine or In my Linktree ini, there's if you go scroll to the bottom, there's one that says PDF Palestine Resources. And it is basically all the books, fiction and nonfiction. I think a follower of mine gave me this Google Drive, and I really just want to share it with everybody. There's even like a master document of on Free Palestine, so you can educate yourself based on these fact-checked, credible online resources. There are also books written by Palestinian authors. The first one that I would recommend people to read is obviously like 100 Years, The 100 Years War on Palestine by Rashid Khalidi. And then there are also like other written books. See, Mornings in Janine Ini is like a fiction book written by Susan Abel Hawa, but it is also, even though it's a fictionalized book, itu tuh based on real stories that were from every single family, and it was kind of made into this book. So that's another one that I think people should read because you really get a sense of what is happening from the beginning of the Nakba. Itu tuh benar-benar orang kayak nggak nyangka. So it's in your Linktree di Instagram, I think, yeah. Yes, on Linktree on my Instagram, you can scroll down and there's a book called PDF Palestine Resources, and there it's separated into fiction and nonfiction. It's been really, really awesome, and it's so insightful, and I'm so grateful that you're up to do this. So thank you so much. Yeah, thank you so much for having me. Oh, when it comes to fundraisers, I think there are quite a bit, yeah. And even when it comes to fundraisers, I think supporting GoFundMe's of family members who are in Gaza, who are in need of these funds, is also very, very much important. I have an upcoming fundraiser with Friends of Palestine. So Friends of Palestine ini is
the CEO himself is from Gaza. Oh, okay. And so he has a shelter there basically. And if you want to donate, you can donate through this Friends of Palestine, and they will buy the ingredients and then they will cook it for the surrounding where he is. I think it's in, I want to say north of Gaza, but I also don't want to give it away for security reasons. So the funds that you collect in here would basically be to make a big batch of food. And I think also to remind people that yes, money is still needed in Gaza because the price of food in Gaza has skyrocketed. Mm. So like for example, like coffee is probably now like $60 a bag or something ridiculous like that. So when you think of like how bad can it be, it's even worse than you actually thought because now there are people profiting from the suffering of people. And so like in Gaza itself, there's also black market. Yeah, but what choice do people have? People still have to go through these markets to buy this expensive food just to live. And so that's why I said like supporting individual GoFundMe's is very, very important. Yeah, I have a list of families that I've already put in a Google Sheet juga, so you can go through each one of those GoFundMe's. Sometimes I would pick like three out of that list a month to kind of just like donate to, or sometimes when I make like a pop-up or anything like whatever, however much that I can support, I will support gitu. Oh, okay. Awesome. Friends of Palestine ini, they have one in Indonesia, they have one in Malaysia. So the one in Indonesia is friendsofpalestine.indo. Oh, okay. Friends of Palestine. I will make Yeah. sure to insert that as well. Thank you so much, Kak Michelle. Thank you so much. Balada Anak NGO. Insightful banget gak Banget, sih banget, banget, obrolan banget. sama, ya kan? Banget. Dan kayak yang Kak Michelle bilang, sebenarnya kan bukan Makluba doang ya, Yes. makanan yang signifikan terhadap resistance atau resilience di Palestina. Tapi ada makanan-makanan lain. Walaupun hari ini kita emang akan menyoroti secara khusus Makluba. Jadi ini bersama rekan Master Chef saya di samping kanan dan di Zoom nan jauh di Halo. sana. Halo. Kalian boleh halo-halo dulu gak sih? Hai. Mau kenalan dulu nggak? Ya boleh dong. Boleh. Halo, aku Juris. Kebetulan SJW yang suka makan. Jadi hari ini tepat kalau diajak sama Gina dan Mas Alif untuk ngomongin soal makanan dan support Palestina. Wes. Santap. Mas Alif, silakan loh pria bersorban, berkalung sorban. Pria berkalung sorban ya. Halo semua. Halo, terima kasih udah diundang lagi ke Balada. Ini karena Ramadan, Balada anak soleha nggak sih harusnya? Bener, Nggak soleha juga. dan soleh dan soleha. Ya. Soleha, oke. Lumayan soleha. Makasih Gina. Halo semua, kenalin aku Alif. Aku koresponden Rumi dari Solo, bisa dibilang gitu ya. Dari Solo. Terima kasih ya masnya. Oke, terima kasih Bribda Alif. Kita lanjut lagi ngomongin makanan kali ya. Kemarin itu rekan Master Chef saya, Mas Juris dan Mas Alif nih sudah menikmati sebetulnya 2 hidangan. Alasannya teknis karena kebetulan di Solo agak sulit nyari makluba masnya. Jadi saya beliinnya nasi mandi aja. Ya. Nah, nasi mandi Iya. sebetulnya asalnya dari Yemen ya Kak ya. Tapi Betul dia dari Yaman. spicesnya tuh mirip sama makluba dan sebetulnya udah diadaptasi juga di Palestina. Sebelum kita ngebahas lebih jauh soal sejarahnya, terus pendapat kita tentang peran pangan dalam merawat gerakan, kita yang ke koki-kokian dulu. Rasanya Boleh. gimana sih kemarin makluba itu dan nasi mandi itu, Kak Alif? Aduh langsung ya, profilnya dulu ya, profil testnya dulu Profil, ya. Waduh, ya. Flavor profil profile test. ya. Ini partisan banget deh kayaknya. Oke ya udah. Jadi kemarin aku mencoba nasi mandi ya. Sebenarnya nasi mandi tuh kayak bisa dibilang ya kembarannya lah, saudaranya lah si makluba itu sendiri. Tapi mungkin kita belum jelasin banyak kali ya di awal makluba itu sebenarnya apa sih? Mungkin kan kayak banyak yang belum baru pertama kali juga tahu makluba itu apa. Jadi boleh sedikit Boleh dong, menginfokan boleh. apa itu makluba ya. Sepengetahuan kita semua gitu yang di sini makluba itu kayak hidangan dari Palestina gitu. Jadi kayak nasi yang dimasak dengan sayur-sayuran kayak semacam terong atau kayak ya sayuran-sayuran yang tumbuh di sana gitu. Kemudian dengan bisa lem kan daging kambing atau ayam gitu. Kemudian
ditaruh di pot gitu. Jadi kayak si kondimen gitu, kondimen sayur daging dan itunya ditaruh dalam pot di bagian dasar, masukin nasinya, kemudian dimasak bersama kuah-kuah dan kuah-kuahnya kemudian hingga matang. Dan kemudian yang kenapa disebut makluba, karena kemudian dibalik si kualinya itu, dibalik dan kemudian dibuka dan jadilah si hidangan dalam makluba itu. Artinya upside down ya Kak kalau nggak salah Artinya makluba upside down, itu. betul. Iya. Nah, nah sayangnya karena saya di Solo kebetulan, nggak, kita belum ketemu nih yang jual makluba. Walaupun mungkin kalau teman-teman yang di sekitar Solo, Jawa Tengah tuh ada di Jogja sebenarnya yang jual makluba gitu. Gitu. Nah, kemarin cobain nasi mandi yang mana itu juga masakan dari Yaman tadi. Em, Konsepnya mirip ya sebenarnya, juga nasi yang dimakan dengan eh, apa namanya, broth atau kaldu yang dipakai di situ. Dan kebetulan kemarin kita pesennya nasi mandi ayam roasted, kayak roasted chicken gitu. Rasanya mungkin kalau satu kata untuk menggambarkan itu comforting banget. Hmm. Jadi kalau di Indonesia kan lumayan banyak ya variasi nasi-nasi kayak dari Timur Tengah ya, ada nasi mandi, nasi kebuli, biryani gitu, mungkin teman-teman juga familiar. Tapi kalau nasi mandi ini, menurut profil tes saya gitu, lebih lebih light sih, cenderung adalah salah satu versi nasi yang menurutku paling light. Hmm. Jadi kayaknya dia juga pakai rempah-rempah yang sangat beragam. Ada em, kalau aku kalau aku searching gitu ya, bumbunya apa sih resepnya? Ada kapulaga, jintan, merica, bawang segala macam. Cuman versi yang lebih light gitu. Dan ada saffron juga sih kalau nggak salah gitu. Hmm. Ada saffron. Jadi rasanya tuh gurih, cenderung gurih asin, tapi bukan yang kayak medok bumbu banget gitu. Ya, Dan untuk kicknya itu ada sambal sama acar luar sama biasa. harusnya yogurt sebenarnya. Jadi aku sempat Hmm. kemarin, tapi kemarin dapetnya mayones, mungkin karena susah kali ya nyari yogurt yang tawar Iya. gitu di sini gitu. Jadi kita sama si yang jual diganti sama apa namanya, mayones gitu. Nah, startnya tuh sebenarnya di ayamnya itu. Ayamnya tuh wah enak banget sih. Kayak roasted chicken. Jadi ayam yang dipanggang gitu. Kemudian kayak pakai bumbu. Aku kurang tahu bumbu apa ya, tapi kayak warnanya tuh merah, tapi ngeresep banget dan Hmm. lembut dan juicy, tidak dry karena dia paha gitu. Ya, terima kasih sudah memesankan bagian. Nah gitu. Nah mungkin kayak memang beda beda teknik ya, sedikit beda teknik ya antara mandi sama makluba, tapi kayaknya sih dari profil rasa harusnya mirip-mirip lah. Mari kita tanya langsung yang sudah makan maklubanya Gimana? langsung Karena tuh gitu. dari Heeh. research Heeh. aku, pertama-tama kenapa dia Mhm. kemudian nggak terlalu Mhm. rich? Karena betul dia pakai broth. Mhm. Mm-mm. Sementara kalau Ya. kebuli tuh dia pakai santan atau Ya. ya dia pakai santan jadi lebih ini juga, dan dia pakai Mhm. ghee ya, pakai Yes, ghee lagi. masak. Itu Nah, gimana? ini bedanya kalau makluba sama yang dijelasin sama Mas Alif tuh, kalau di makluba star of the show adalah si nasinya. Hmm. Ya justru nasinya, proteinnya itu aku bisa bilang pelengkap aja gitu ya. Tapi karena Mhm. di dalam nasinya itu dia kan memang tadi udah dijelasin sama Mas Alif ya, dan juga dijelasin sama Chef Michelle gitu ya, bahwa dia itu kan layer by layer makanan ya. Dan menurut aku ini menarik banget karena selalu ada komponen tomat Hmm. yang ngasih hints rasa manis dan seger, ada asamnya sedikit. Terus juga ada kentang Hmm. yang sangat empuk dan creamy jadinya karena dimasak dengan lama. Terus ada si nasi yang fluffy itu dan dimasak dengan broth gitu ya. Nah, yang menarik juga kalau aku lihat-lihat dan sebelumnya aku pernah makan tuh ada juga yang nambahin kembang kol, Iya cauliflower, betul ya betul. kan. Kalau kemarin yang versi aku Oh. makan itu dia pakai terong. Oke, ya. Pakai terong ini Oh. memang khas sayuran-sayuran si kentang, tomat, terus terong Mhm. itu kan emang khas di Asia Barat ya, banyak yang pakai itu gitu ya. Soal rasa mirip-mirip sama nasi mandi gitu ya, karena kencang banget memang rasa dominonya tuh gurih, agak asin tapi very subtle, very apa namanya, ringan, nggak creamy, nggak mahteh gitu ya. Tapi yang menarik juga adalah very aromatik gitu ya. Aromatiknya tuh bener-bener dari si jinten dan kapulaga, betul gitu ya. Jadi ada jinten, kapulaga, dan bener-bener kita bisa ngerasain si ghee atau mentega gitu ya, yang dari hewani itu gitu. Jadi bener-bener enak. Dan kebetulan dapetnya yang ayam. Hmm. Ayamnya tuh juga very gede gitu ya. Dan
kalau aku bilang makluba itu selalu makanan yang komunal ya. Ya, Karena kemarin setuju. Ya. dipesenin satu aja kemarin nggak habis, tetap mau dimakan berdua. Memang harus dimakan bersama. Harus dimakan Memang bersama itu by gitu. design saya udah Yes, mikirin Betul, gitu. yes. betul. Dan itu enaknya. Dan kalau dilihat khasnya makluba selain rasa, cara ngebuat juga adalah cara makannya sih memang ya. Setuju. Jadi itu sih. Jadi menarik, cocok untuk dibahas saat Ramadan dan saat berjuang. Tuh. Wis. Tapi kenapa juga kayak gitu? Karena makluba ini tadi sebetulnya di awal Chef Misha udah sempat ngasih tahu kurang lebih ya. Tapi tuh ada sekelompok, kita bisa bilang aktivis perempuan lah, namanya Murabitat. Mereka aktivis Palestina yang sempat dilarang sama IOF, soldier, tentara IOF dari Israel untuk masuk ke Al-Aqsa. Yes. Kemudian mereka akhirnya oke, kita sering banget makan makluba. Ini adalah makanan yang juga sering kita makan selama bulan Ramadan. Akhirnya kayak kita bareng-bareng deh makan di halaman Masjid Al-Aqsa. Kita tumplekin bareng nih depan si tentara-tentara ini. Gak pakai violence, gak pakai aggression, nunjukin lewat pangan bahwa kayak kita masih di sini, kita exist, ini budaya kita makan bareng, kita nggak takut gitu. Jadi it's very beautiful ya sebenarnya, form of resistance yang betul. sangat indah gitu lewat Yes. makluba. Nah, itu kan makluba ini menyimpan banyak memori ya, perlawanan tapi juga tentang kebahagiaan. Kalau misalnya teman-teman selama makan makluba dan nasi mandi juga ya, itu tuh ada perasaan tertentu nggak yang terpantik dari itu, atau mungkin bukan terpengaruh sama makanannya juga, tapi karena teman-teman juga kan research nih tentang, Ya. jadi ada perasaan tertentu atau Ya. pemikiran tertentu Ya, yang muncul ketika makan nggak sih Mas Juris? Menarik sebetulnya ya, karena yang tadi dibilang itu kan kalau nggak salah peristiwa 2015 ya, yang diceritain sama Chef Michelle ya. Kalau nggak salah yang menginisiasi itu seorang perempuan hebat namanya Helwani kalau nggak salah namanya. Dan perjuangan harusnya kayak gitu, resistensi dan berjuang tuh ya dengan cara yang emang kita bisa, kita suka, dan bisa dari unit paling kecil, yaitu dari dapur gitu. Itu menurut aku cara yang paling bagus banget. Dan ini juga sebetulnya cara-cara yang menarik untuk direplikasi di Indonesia gitu, nggak cuma di Setuju. Palestina. Saat aku kemarin makan makluba, jelas yang langsung keingetan adalah ya kondisi teman-teman di Palestina, di Gaza gitu ya, yang sekarang udah hampir 3 tahun ya keadaannya tidak membaik, tidak kunjung membaik gitu ya. Dan ini jadi mengingatkan gitu bahwa sebetulnya keadaan-keadaan itu juga banyak terjadi di berbagai belahan dunia lain gitu ya. Pendudukan, opresi, perampasan tanah dan lain sebagainya itu kan juga banyak. Nah, yang paling menarik juga dari makluba itu adalah kalau menurut aku pribadi itu bagaimana kalau dibilang kecerdasan ya. Kecerdasan mereka yang mengolah resep itu karena mereka benar-benar mengambil sesuatu dari tanah tempat mereka berpijak yang tumbuh di situ yang dimasak gitu. Iya betul. Jadi itu tuh makluba itu sesuatu yang bisa dibikin tanpa harus impor. Menurut aku itu juga bentuk perlawanan yang very subtle, very cantik, kayak kata Gina tadi gitu ya, dan bisa dilakukan sama siapapun. Itu menurut aku yang sangat-sangat menarik. Dan ini kan diturunkan turun-temurun ya, dari siapapun gitu ya, misalkan dari orang tua ke anak, dari kakek nenek ke anak dan sebagainya. Dan merawat ingatan, merawat budaya, merawat pengetahuan, itu menurut aku adalah perlawanan sebaik-baiknya perlawanan. Setuju. Sama sebenarnya kalau mau geser ke nasi mandi ya, walaupun lagi-lagi bukan dari Palestina, tapi kan it's also a form of mereka mengadaptasi. Lagi-lagi Yes. mereka pakai apa yang memang tumbuh di tanahnya, kemudian itu diakulturasi nih sama si nasi mandi yang asal dari bagian negara lain gitu. Kalau Mas Alif ada perasaan khusus atau ada memori yang terpantik ketika makan nasi mandi? Porsinya besar karena memang kayaknya tuh emang intensinya adalah ini tuh dimakan untuk orang rumah gitu loh, serumah gitu loh, bukan cuma makanan Ya. sendiri gitu. Jadi kayak itu, I think it's intentionally like that, design like that gitu. Dan apa namanya yang kita kemarin baca-baca juga nih soal si makluba gitu ya. Dan mungkin nasi mandi juga adalah ini tuh makanan hari Jumat gitu loh. Jadi Iya betul. kan, jadi kayak orang tuh sampai kayak di sana di Palestina gitu kayak sampai kayak kalau udah maksudnya sadar bahwa ini tuh hari Jumat karena udah baunya udah semerbak gitu, dan memang kayak nasi mandi, nasi makluba ini tuh memang baunya tuh semerbak gitu loh. Jadi kayak serumah aja kemarin aku buka tuh apa tuh gitu kan. Dan aku kebayang dengan situasi yang sekarang ya terjadi di Palestina, bisa jadi hari Jumat di sana nggak semerbak dulu-dulu ketika serangan ini berlangsung gitu loh. Dan itu it's a bit sad ya, kayak apa namanya, bahwa makanan itu adalah simbol kebudayaan kita gitu, tapi itu juga yang paling rawan untuk ketika sesuatu hal terjadi, itu juga paling rawan untuk hilang gitu. Dan apalagi ketika
kayak tadi Mas Yudis bilang bahwa resep-resep kayak makluba ini kan turun-temurun ya, Mm. dan mungkin belum nggak semuanya tertulis dalam buku resep atau kayak gitu. Jadi ketika yang bisa masak tidak meneruskannya ya bisa jadi tuh hilang gitu loh. Makanya emang penting banget Ya buku betul, kayak gini. karena archiving, mengarsipkan juga Mm-mm. adalah bentuk dari melawan opresi ya. Betul, Betul, betul setuju. banget. Sesederhana kita ingat, kita catat. Mm-mm. Nah, Yes. tadi Mas Juris tuh udah bilang kalau Mm-mm. misalnya apa yang terjadi di Palestina, unfortunately Mm-mm. terjadi di banyak belahan Ya. dunia lain. Dan makanan tuh ada di sentral dari itu sebetulnya. Betul. Dia menjadi bahan bakar dari pergerakan. Kayak sedikit aja untuk teman-teman African American Mm-mm. itu ada namanya soul food, ya kan? Betul. Itu mereka juga Ya. sama tuh Mas. Mereka Ya. menggunakan apa yang mereka punya pada saat itu. Kita adanya ini, ya udah kita olah. Jadi making something out of nothing gitu Ya, lah. ya. Di Amerika juga ada. Terus ketika di Chile, mereka ada di bawah pemerintahan diktator namanya Augusto Pinochet kalau nggak salah namanya. Itu mereka juga mengembangkan kemudian dapur komunal. Jadi Yes. makanan ini membahan bakari pergerakan. Kalau misalnya teman-teman tuh gimana sih melihat relasi antara pangan gitu ya dengan movement, Mas? Ini menarik banget. Pangan dengan movement ya. Selain secara literal, pangan itu adalah amunisi dari movement, karena movement itu kan digerakkan oleh orang ya. Ya, ada orang Oleh itu lapar. community. Betul, Betul, orang itu seperti lapar. Mas Alif sekarang Iya lapar. kan? Mau pakai bambu runcing pun juga harus tetap makan gitu ya. Betul, Jadi betul. itu secara literal adalah dia amunisi untuk si sumber daya manusianya. Tapi yang menarik juga adalah sebetulnya pangan itu juga bisa memantik nasionalisme. Iya kan? Nah, jadi saat kita misalkan, siapa coba sekarang di X, di thread, di TikTok, di Instagram yang nggak marah kalau misalkan sate diklaim sama negara tetangga? Tuh. Iya kan? Jadi karena Betul. pangan tuh juga bisa sumber dari nasionalisme gitu. Kita cinta sama bangsa ini salah satunya adalah karena kita mengingat bahwa kita punya identitas makanan itu yang selalu mengingatkan kita sama rumah gitu ya. Tapi yang menarik juga adalah karena banyak konflik itu biasanya terjadi karena bentuk-bentuk dari penguasaan lahan. Ya kan? Nah, penguasaan lahan seperti yang terjadi di Palestina dan di tempat-tempat lain itu adalah penguasaan lahan. Konfliknya boleh oleh siapapun gitu ya. Nah, penguasaan lahan ini yang sebetulnya harmful juga buat resep masakan. Karena kalau Yes, lahannya yes, dikuasai, terus kemudian yang tumbuh berbeda gitu. Ya. Ya kan? Jadi kalau kita bisa ngelihat sekarang tuh kan lagi gencar-gencarnya digalakkan diversifikasi pangan lokal ya. lokal. Jadi kita digalakkan untuk diversifikasi karbohidrat. Makan nggak cuma nasi. Makan nasi itu juga masalah loh ya, karena nasi itu juga salah satu makanan pokoknya rakyat Indonesia. Tapi teman-teman kita yang di timur, misalkan di Papua, di Maluku gitu ya, itu juga sedang menggalakkan untuk ayo coba selain makan nasi, kita kenali lagi makan sagu gitu ya. Kenali lagi makan sagu. Teman-teman yang di NTT mungkin makan sorghum, teman-teman yang di Gorontalo mungkin makan sagu, jagung dan lain sebagainya gitu ya. Atau orang Jawa makan ui gitu ya, atau ubi dan lain sebagainya. Itu juga hal yang menarik gitu. Nah, ini adalah penting karena berarti kita sebetulnya sedang merestore, tadi bilang archiving is one thing, menyimpan knowledge itu kan salah satu hal ya. Tapi membuat knowledge-nya itu tetap relevan, tetap bisa dipakai, itu another thing. Nah, itu sebetulnya munculnya exercise-nya ya lewat makan. Kenapa bisa dimakan? Karena dimasak. Kenapa bisa dimasak? Karena ditanam. Kenapa bisa ditanam? Karena ada lahannya. Jadi ini tuh sesuatu yang saling terkait gitu, nggak bisa enggak gitu. Jadi ini tuh benar-benar bentuk perlawanan, dan kayak yang dijelaskan sama Chef Michelle gitu ya. Perlawanan tuh bisa macam-macam, sesimpel kayak tadi, kamu strike tapi dengan membawa maklubah masing-masing, terus kayak sekian puluh ribu orang di depan Masjid Al-Aqsa terus makan gitu. Mungkin kita juga bisa ngomongin itu gitu ya. Bawa makananmu yang paling sehat dari rumah masing-masing, terus kita strike mungkin di lapangan Banteng gitu ya. Mas Alif ada yang mau ditambah nggak? Aku kira setuju banget sama apa yang disampaikan Mas Yuris ya, bahwa ya makanan apa sih namanya, makanan itu tuh ya bagian dari kenapa penting dari gerakan, karena itu ya salah satu elemen identitasnya gitu loh. Eh, eh, yang dikatakan Chef Michelle adalah bagi orang Palestina buat makan aja itu perjuangan gitu loh. Di kondisi yang sekarang di Gaza yang dibombardir entah sampai kapan itu, untuk bisa makan aja itu perjuangan buat mereka. Dan apa ya, kayak makanan Palestina tuh banyak seperti yang Chef Michelle bilang, nggak cuma maklub, ada banyak banget. Tapi di Barat khususnya banyak kemudian makanan Palestina ini diklaim oleh Israel gitu, diklaim sebagai Israeli dish. Itu kan yang menyedihkan ya, karena Ya. apa namanya itu tuh, karena aku selalu percaya bahwa makanan itu punya jiwa sebenarnya, karena itu ada proses di sana, ada proses
apa ya, trial and error, ada proses untuk mencoba. Kan kita nggak mungkin kayak suatu hari bangun tiba-tiba, oh aku tahu nih cara masak rendang gimana. Nggak mungkin, nggak seperti itu gitu loh. Kayak untuk menghasilkan suatu hidangan tuh ada proses yang panjang gitu loh, dan ada proses trial yang panjang, dan sehingga sebenarnya ketika ketika ada segelintir pihak yang apa ya, yang kemudian mencoba mencabut makanan dari jiwanya itu, dari identitasnya itu jadi apa ya, jadi sesuatu yang salah sebenarnya menurutku sih Hmm. gitu. Dan ya itu, jadi makanya penting banget. Dan itu apa ya, makanan pada ininya adalah membuat pergerakan kita tuh literally bisa dirasakan gitu loh, ngerti gak sih, kayak Iya, iya. ya bisa dirasakan, ini loh, ini yang kita Hmm, perjuangkan hmm, itu hmm, loh, hmm, kayak hmm. inilah hal itu, makan yang tadi gitu Makanya sih. jadinya bisa sebenarnya double edged sword ya si pangan itu. Iya, Dia Hmm. iya, bisa betul. digunakan kayak dulu ketika zamannya Soeharto semua orang disuruh makan nasi. Iya. Yes. Itu kan sebetulnya Hmm. adalah cara untuk kemudian mengesampingkan, mengecualikan kelompok Mm-mm, masyarakat mm-mm. tertentu yang Mengaturnya juga ya. mengatur juga Iya. gitu. Jadi dia bisa Hmm. jadi dua cara sebetulnya. Cuma aku Hmm. pengen nanya deh, kenapa kemudian produk budaya Mm-mm. seperti pangan gitu ya, seperti makanan itu tuh bisa punya dampak yang signifikan terhadap cara kita kemudian melihat atau memahami peristiwa sejarah Oke. atau seperti apa yang terjadi di Palestina sekarang, karena kayaknya beda deh dampak emosionalnya ketika kita baca beritanya, tentu itu menyedihkan, kita marah Yes. dan lain sebagainya, tapi ketika kita makan kayak tadi di awal share apa yang Mm-mm, dirasain mm-mm, itu a lot deeper, Yap, lebih emosional. Itu kenapa sih menurut teman-teman itu bisa terjadi gitu? Tadi ketohok banget waktu Chef Michelle bilang bahwa untuk memudahkan menjelaskan masalah soal pendudukan Palestina yang sangat complicated, dia mau mencoba menjelaskannya tuh lewat sesuatu yang dia bahasa yang dia pahami, yaitu dengan makanan Iya. gitu. Nah, menurut aku makanan itu adalah bagian dari alat kampanye dan komunikasi yang paling mudah dicerna oleh siapapun. Maksudnya kayak Gina sama Mas Alif mungkin isunya bisa beda-beda ya. Kalau kita mau ngomongin apapun deh, kita misalnya mau ngomongin apa, perubahan iklim gitu ya. Kita bisa loh ngomong dari sesuatu narasi dari piring kita sendiri. Kita mau ngomongin apa soal disabilitas gitu, bisa juga ngomongin dari situ. Kita mau ngomongin macam-macam politik, mau ngomongin ke apa namanya keberagaman dan lain sebagainya, isu-isu sosial yang lain gitu ya. Itu tuh bisa dari situ itu. Jadi itu menurut aku adalah hal yang penting. Kenapa? Karena makanan tuh adalah sesuatu yang kita pahami setiap hari. Secara nggak langsung itu bahasa yang lebih deeper daripada bahasa ibu gitu. Jadi semua orang paham kalau soal makan. Bahkan saat kemarin aku coba makluba gitu ya, yang kebayang adalah oh ini ya yang dimakan mereka Jumat-Jumat ya, bareng-bareng sama Yes. keluarga sambil duduk di karpet dan bareng-bareng mereka ketawa gitu. Dan terus kemudian jadi tertrigger gitu karena kayak ya kalau rumahnya dibomin mulu gimana mereka bisa ngelakuin itu gitu. Itu jadi ya ada sesuatu yang kayak sesuatu yang mungkin terlalu complicated jadi gampang untuk dipahami gitu. Iya. Karena kita bener-bener ngelihat iya ya ini tuh bener-bener kejadian, sesuatu yang kayak di Palestina, di Gaza tuh bener-bener kejadian, dan it's not just a number, they are real people. Buktinya apa? Buktinya mereka makan makanan ini sama kayak kita makan itu kemarin gitu. Jadi sesuatu yang sangat apa ya, ada nuansa emosionalnya gitu ya, yang mudah banget dipahami sama orang-orang gitu. Jadi food is very powerful sih menurut aku, dan aku setuju sama Chef Michelle gitu. Nambahin dikit deh, apa namanya? Again ya, jadi kayak kenapa makanan itu atau hal seperti makanan itu penting, karena itu sesuatu yang sensibel gitu loh, itu bisa jelas dirasakan oleh panca indera kita gitu. Jadi I think in short ways gitu, kayak ketika tujuan yang mau kita perjuangkan itu bisa dirasakan secara langsung, bisa diindrakan ya istilahnya, diindrakan oleh orang-orang. Dari situ sebenarnya empati itu muncul kayak gitu. Jadi ya penting, makanya makanan itu masuk dalam elemen pergerakan gitu sih, Gina. Nyambung tadi ya. Sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang juga itu kan adalah cara kita untuk inviting lebih banyak orang ke dalam conversation yang menurut kita penting kan. Yes. Tentu saja genosida di Palestina perlu semua orang lebih Ya. banyak tahu dan actively engage di dalam percakapannya. Tapi selain makanan, Mm-mm. dalam spirit mendesentralisasi informasi dan Ya. pengetahuan, apa lagi yang menurut teman-teman penting untuk dilakukan yang kadang kita lupa atau bahkan kita nggak menganggap itu sebagai bentuk kontribusi terhadap gerakan ya. Yang penting dilakukan untuk memastikan kalau misalnya lebih banyak orang masuk dalam percakapan ini dan
yang penting orang nggak lupa, yang terpenting orang nggak lupa gitu sama apa yang terjadi. Ini tuh pertanyaan yang menarik banget ya. Aku langsung kepikiran ada setidaknya, nanti mungkin Mas Ali bisa nambahin. Kalau aku setidaknya ada 2 hal yang dua-duanya ini bermuara sama identitas. Atau 3 hal deh, 3 hal yang bermuara sama identitas gitu ya. Yang pertama makanan, karena sesuatu yang very familiar kita terapin sehari-hari. Yang kedua, hal yang sama adalah bahasa. Bahasa itu juga very familiar dan identitas. Mau Palestina dihapuskan dari peta, makanan dan bahasanya masih ada gitu ya. Sama yang ketiga adalah ya produk budaya lainnya. Misalkan seni, tarian, musik, lagu, syair dan lain sebagainya, tulisan-tulisan gitu. Jadi tiga produk ini, dan kebetulan tiga itu memang produk budaya gitu kan. Jadi inilah sebenarnya identitas gitu. Jadi mau diserang seperti apapun, mau dihapuskan oleh pihak-pihak tertentu dari peta gitu ya, tiga-tiganya itu tetap ada berdiri gitu. Selama orang-orangnya mau dimanapun itu tetap masih melakukan itu, masih masak, masih ngomong pakai bahasa itu, masih mempraktekkan gitu ya. Sama kayak di Indonesia sekarang, kita tuh kan dari dulu sebetulnya sedang sibuk untuk dekolonisasi diri kita sendiri ya. Termasuk kalau aku bilang adalah menjadi identitas kesukuan kebangsaan kita itu kan terus di nurture di masing-masing rumah tangga gitu kan. Dengan cara ya tadi itu, misalkan kalau aku pribadi di rumah karena kebetulan orang Jawa, jadi ngomongnya bahasa Jawa. Makanan ya makanan rumahan yang jelas flavornya Jawa gitu ya. Terus apalagi ya, kita memang semua terbiasa diajari untuk mendengarkan lagu Jawa, bisa nembang bahasa Jawa misalkan kayak gitu. Nah itu yang adalah perlawanan sebetulnya. Nggak bilang bahwa modernisasi itu hal yang buruk, tapi kalau kita terus tergeret itu, kok modernisasi kan dengan voluntary gitu ya. Apalagi kalau tadi ada opresi, ada pemaksaan dan lain sebagainya. Ya mau nggak mau, ini adalah cara paling mudah untuk melakukan perlawanan. Karena perlawanan nggak harus pakai pistol, nggak harus pakai bambu runcing, nggak harus pakai jas duduk di meja persidangan gitu ya, tapi bisa pakai celemek di dapur. Ya setuju. Sama kayaknya harus menaruh, karena itu kayaknya batasan yang menurutku ya cukup tipis tuh, antara dimana kita kemudian ini modernisasi dan dimana itu erasure ya, dimana itu penghapusan terhadap apa yang menjadi budaya kita, dan kita kadang-kadang nggak sadar kalau itu sedang dilakukan terhadap kita gitu. Karena ya kayaknya the act of also kayak lebih kritis, melihat sesuatu secara lebih kritis, kayak ini narasi ini sebetulnya sedang meredupkan apa, siapa yang sedang di-champion oleh narasi ini. Ketika kita ngomongin makanan, ketika makanan ini dipopulerin, siapa sih sebetulnya yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Kayaknya itu penting untuk diingat juga. Kalau menurut Mas Alif tuh gimana Mas? Kayak apa yang perlu lebih sering kita lakukan, atau mungkin lupa kita lakukan, yang itu sebetulnya penting dalam upaya kita merawat gerakan, movement? Tapi mungkin nambahin sedikit adalah gimana itu dituturkan itu ya. Jadi kayak satu tadi ya, identitas itu kan tumbuh dalam story ya, tumbuh dalam cerita ya. Tradisi mau lisan mau tertulis gitu kan, itu tuh tumbuh melalui cerita dari generasi ke generasi, dan kita nggak bisa hilangkan itu ya dalam konteks pergerakan. Menurutku ketika pergerakan itu tujuannya adalah merawat identitas itu sendiri. Jadi harus dibingkai dalam sebuah cerita gitu, untuk mudah dipahami dan untuk dekat aja dengan kita gitu. Karena manusia tuh tumbuh dengan story, tumbuh dengan cerita gitu, mau baik dari sisi spiritualitas, baik dari sisi baik dari sisi kebudayaan dan sebagainya itu sih. Jadi kayak mengasosiasikan gerakan sebagai sebuah cerita yang selalu berlanjut gitu, itu juga penting sih menurutku gini. Aku mau ke Mas Alif nih untuk ini ya, biar Anda nggak idem, biar yang idem Mas Yuris. Gak bisa idem lagi deh saya. Gak boleh idem. Ini sebenarnya pertanyaan yang juga aku tanya ke Kak Michelle. Sebetulnya ketika kita lagi mengingat, lagi membagikan, sedang mengarsipkan gitu ya, memahami sejarah atau peristiwa, itu kita sebenarnya lagi melakukan apa sih menurut Mas Alif? Wow, pertanyaan yang tentu saya menjadi banana di sini, pertanyaan yang tajam dan luar biasa. Ini bukan banana lagi, kamu durian. Durian tajam menusuk. Karena lagi ngomongin makanan ya, saya banana dan durian. Gimana? Kalau aku pertanyaan yang sebenarnya satu pertanyaan menarik banget, dan pertanyaan ini tuh seringkali kita lupakan karena kita selalu luput mengukur aksi-aksi kecil kita gitu ya.
Kalau menjawab pertanyaan Gina, menurut aku ini tuh adalah bentuk dari resistensi, perlawanan dan perjuangan. Sama yang ketiga adalah sebetulnya sedang mempreserve identitas dan eksistensi kita sebagai manusia sebenarnya. Jadi kita melakukan hal-hal yang tadi dilakuin sama ditanya sama Gina gitu ya. Mengarsipkan, mendokumentasikan, mengajarkan, melakukan itu adalah hal-hal yang sebetulnya adalah ngomongin soal eksistensi kita sebagai manusia gitu. Saat kita mau eksis sebagai manusia, saat kita nggak mau punah, berarti kita harus berjuang. Kita berjuang untuk apa? Karena kita resisting keadaan yang jadi harm buat kita gitu kan. Entah apapun itu, misalkan krisis iklim, misalkan ketidakadilan yang dilakukan sama pemerintahan misalkan atau penjajahan dari negara lain gitu ya. Itu adalah yang kita lakukan. Itu hal-hal yang sebetulnya menarik banget. Jadi paling gampang tadi Gina tuh sempat menyinggung soal yang paling penting sebenarnya adalah menjadi kritis gitu kan. Nah, menjadi kritis itu tuh bagiannya salah satu caranya adalah seperti itu. Paling gampang kita tuh sehari makan 2 sampai 3 kali sehari. Mungkin ada yang 3 kali, ada yang lebih, ada yang 2 kali gitu ya. Tapi saat kita makan, memandang piring kita, beberapa dari kita sering mendokumentasikannya dengan foto atau mengunggahnya di Instagram gitu. Sebetulnya mari kita panjangin sedikit aksinya dengan menanyakan di balik piring itu ada apa. Ya kan? Di balik situ tuh ada apa? Siapa yang masak? Ini bahannya dari apa? Kenapa kok begini? Kenapa kok tempe orek yang di warteg itu harus pakai kecap? Dari mana kecapnya? Ya. Dari mana tempenya? Siapa yang bikin? Siapa yang dulu menemukan? Dari mana dan sebagainya? Dari mana, apa, mengapa, bagaimana, semua pertanyaan itu tuh sebetulnya leading ke kritisan kita. Dan intinya adalah memperjuangkan agar kita enggak punah gitu, eksistensi gitu. Jadi semua yang kita lakukan tadi adalah tentang eksistensi sebagai manusia. Ini pertanyaan terakhir sih sebetulnya di segmen Oke. ini sebelum kita mau Maaf. bagi-bagi resources. Hmm. Seperti Makluba, ada nggak makanan yang punya memori yang signifikan untuk teman-teman? Dan kalau ada, kenapa? Mas Alif. Oke, ada banget. Udah mempersiapkan soal ini. Siap. Jadi udah siap ini soalnya. Jadi Aduh. semangat Ini pertanyaannya Mas. nggak bisa nyontek pula kan? Nggak bisa. Iya, makanya nggak bisa nyontek dong. Jadi dulu ketika yang Uti itu apa nenek gitu ya, nenekku masih ada. Nenekku tuh dari Pacitan, sebuah kota kecil di Jawa Timur gitu. Nah, nenekku tuh cerita, Uti ini sering cerita bahwa dulu ketika dia kecil dia tuh suka makan serangga gitu, tanda kutip ya. Jadi, jadi kayak dia tuh pernah cerita ke aku, dia tuh dulu pernah makan, dan ini hal yang common sebenarnya di daerah selatan Jawa, Gunung Sewu, Pegunungan Sewu, jadi dari Gunung Kidul sampai Gunung Kidul, Wonogiri, Pacitan sampai Trenggalek di sana lah. Eh, Kalau kalian ke daerah sana, kalian akan sering nemu di pinggir jalan tuh orang jual belalang yang digantung-gantung, gitu tuh. Jual belalang yang digantung-gantung. Itu waktu itu pernah makan. Terus dia juga pernah cerita pernah makan anak lebah dibuat botok. Botok tuh kayak semacam pepes. Correct me if I'm wrong ya, karena aku belum pernah makan anak lebah. Jadi kayak larvanya lebah gitu. Terus kemudian dia pernah makan walang sangit. Wow. Walang sangit itu kayak semacam belalang kecil tapi baunya tuh bau banget. Waktu itu tuh aku waktu itu kan aku masih kecil ya, dan kayak ketika dibilang itu tuh aku tuh bahkan menganggap utiku tuh apakah dia insektivora gitu. Tapi kemudian setelah kesini aku makin sadar bahwa sebenarnya tradisi itu tuh muncul bentuk yang tadi survival dan resistensi komunitas dia terhadap situasi yang Iya. terjadi, karena wilayah Pegunungan Sewu itu adalah salah satu wilayah yang terkering di Jawa. Kayak untuk cari air aja sampai sekarang ya, misalnya keluarga gue masih ada di Pacitan ya, untuk mendapatkan akses air yang 24 jam aja itu bukan nggak dimiliki semua orang gitu loh. Karena kayak ada air cuman nyala dari jam segini sampai jam segini. Kemudian untuk padi aja tuh pun mereka pun nanamnya tuh istilahnya padi gogo gitu loh, padi yang di gunung-gunung gitu loh. Gitu loh, bagi banyak orang kan kayak Iya. apa ya, apa yang dilakukan oleh Utiku dan mungkin komunitas di tempat dia itu kan kayak makan serangga itu kan sesuatu yang eksotik gitu ya. Kayak kita misal ke Bangkok kayak orang makan kalajengking dan segala macam. Iya. Tapi jangan-jangan itu sebenarnya their way of survival, their way to say that I can survive with this condition, kayak gitu sih. Dan itu juga kita hargai ke Makluba sebenarnya ya itu gitu loh, kayak again kayak makanan yang tadi aku bilang punya jiwa itu adalah ketika itu locally source sebenarnya, bahwa itu memanfaatkan apa yang ada di sana gitu. Sehingga kalau kita tarik lebih jauh lagi nih, kayak
ketika kita kan sekarang banyak yang ngomong ya soal ketahanan pangan dan sebagainya gitu. Manajemen tahanan pangan, menurutku yang luput dari sana adalah luput untuk mengimajinasikan adanya alternatif pangan selain yang selama ini kita anggap umum Hmm, gitu. Jadi kayak hmm, nggak ada makanan yang umum menurutku. Kayak semua makanan itu khas di daerahnya itu sendiri gitu hmm. sih Gina. Iya, setuju. Sama aja sih sebenarnya Menarik. kayak orang-orang di utara sana ngeliat kita Mm-mm. makan tempe kan menurut mereka itu eksotis Iya, ya. Menurut betul. mereka soybean curd, Wow, fermented soybean soybean curd. curd. Oke, buat saya sih ini Padahal tempe aja padahal sih. tempe. Aku ada 2 makanan. Kalau tadi Mas Alif tuh udah ke hal yang sangat eksotis dan ekstravagan gitu ya. Iya. Aku memilih jalur yang sebaliknya. Hmm. Jadi kalau aku makanan yang selalu mengingatkan seperti makluba itu adalah nasi goreng buatan ibuku. Yang pertama adalah itu. Kenapa? Karena sekarang kalau aku pikir-pikir, ibuku dan ibu-ibu yang lain itu jenius banget loh. Hmm. Nasi goreng itu produk dari anti food waste. Itu kan nasi kemarin. Iya, iya, iya. Iya, iya Yang betul. paginya sarapan kita dimasakkan sesuatu yang hangat dan nikmat sebelum kita sekolah oleh ibu kita gitu ya. Kebetulan ibuku guru, dia bekerja gitu. Jadi dia selalu memasak sarapan di waktu sempitnya sebelum berangkat ngajar gitu ya. Jadi menurut aku itu adalah sesuatu yang jenius, dan ibu-ibu Indonesia tuh ternyata warga Indonesia sendiri itu memang punya apa ya, local wisdom untuk anti food waste dengan cara Resourceful ya, Kak. betul mengolah kembali Resourceful. gitu kan, mengolah kembali makanannya. Dan di situ juga selain anti food waste itu juga apa, adaptasi gitu ya. Jadi adaptif terhadap sesuatu. Mungkin hari ini nasi gorengnya pakai suiran ayam karena punya sisa ayam. Besok mungkin cuman telur aja. Next time mungkin karena ada bakso di rumah, atau siapa tahu cuman ya nasi goreng aja sama sayur gitu kan, dan ada apa aja. Jadi ini juga soal adaptif, kemudian resilience, dan tidak pasrah gitu dengan keadaan gitu ya. Nah, yang kedua, makanan yang menurut aku menarik banget itu adalah kebetulan aku dibesarkan di daerah pantai utara Jawa, Hmm. di Kabupaten Jepara. Kalau teman-teman tahu, mungkin kalau Jepara yang terkenalnya air Kartini ya. Betul, dan kayu. Kayu, zaman Kayu, ukir-ukiran, betul. Ukir. Nah, tapi ada satu makanan di tempat aku dibesarkan itu yang menurut aku sangat menarik, namanya horok-horok. Apa Nanti itu? teman-teman bisa ngecek dan googling ya. Horok-horok ini setelah aku cek-cek gitu ya, di masa udah dewasa ini, sagu tuh kan biasanya dimakan di teman-teman di timur ya. Tapi horok-horok itu terbuat dari pati rembulung, sagu rembulung. Itu tanaman kayak palma gitu di muara, di rawa-rawa, yang kemudian dipanen sagunya dari batangnya, kemudian dijadiin horok-horok. Horok-horok ini pengganti nasi sebetulnya. Kita bisa makan itu sama pecel. Kalau di Jepara biasa dimakan sama sate kikil dari kulit sapi iya, atau iya, kulit iya. kerbau gitu ya. Atau bahkan sampai detik ini masih dikemas kecil-kecil, dibungkus dengan daun jati, dan ada di hampir semua warung bakso di sana, karena mereka makan baksonya bukan pakai nasi, bukan pakai lontong, bukan pakai ketupat, tapi pakai horok-horok. Horok-horok. Wow. Dan setelah aku cek-cek, ternyata di Jawa yang masih makan sagu serutin itu cuma di Jepara. Jadi kita nggak harus jauh-jauh makan kapurung di Sulawesi atau makan papeda di Papua gitu ya. Ada juga ternyata di Jepara. Jadi 2 makanan itu yang selalu mengingatkanku soal rumah, soal identitas kita, dan bagaimana kita bisa kembali memperjuangkan itu untuk terus jadi resisten dan rebellion gitu terhadap itu. Terima kasih ya sudah di-share makanan-makanan rekomendasi kulinernya. Kalau di Pacitan ada nasi tiwul juga namanya. Nasi tiwul. Singkong. Tiwul. Itu pakai singkong itu juga itu ya, selain beras gitu kan, ini juga bukan pakai tiwul, dan Ya. juga pakai daun jati. Jadi kayak aku baru tahu juga kalau di Pantai Utara juga ternyata pakai daun jati ya buat bungkus ya, bukan daun pisang. Ini tuh kita selama ngobrol sebenarnya ada tema besar soal menolak lupa ya, soal mengingat gitu. Betul. Nah, supaya kita terus mengingat juga tentu saja resistance dari teman-teman di Palestina, di segmen ini akan sharing resources, apa yang bisa kita bagi ke sobat SJW yang lagi ngedengerin soal pengetahuan kah, atau misalnya fundraising yang masih bisa didukung. Ini dari saya dulu ya, Kak. Boleh. Boleh dong. Ini ada untuk teman-teman yang pengen beli merchandise tapi sekalian dukung teman-teman di Palestina. Ada namanya Viva Palestine, @viva_PLSTN, editor nanti tolong di @nya ya, Viva Palestine. Dia tuh desainnya lucu-lucu banget, ilustrasi-ilustrasi gitu, ada kaos, ada macam-macam, ada keychain juga. Itu
Mereka udah 90 juta kalau nggak salah terkumpul untuk Palestina. Jadi untuk teman-teman yang tertarik silahkan. Dan satu lagi ada namanya @friendsofpalestine.indo. Itu dia juga kebetulan mau ada kolaborasi sama Kak Michelle Oke. untuk membantu ngirimin makanan-makanan selama bulan puasa ke teman-teman kita di Palestina. Friends of Palestine ini dia ada beberapa cabang gitu ya, ada di Indonesia juga. Jadi untuk teman-teman Indonesia yang mau mendukung silahkan di @friendsofpalestine.indo. Dan terakhir lagi menekankan di yang Kak Michelle udah bilang di Instagramnya Kak Michelle @ms.santoso itu tuh ada Linktree di bionya. Kalau misalnya teman-teman scroll ke paling bawah, itu akan ada drive isinya full resources buku fiksi dan non fiksi milik penulis Palestina. Juga ada sheets yang isinya link-link yang bisa teman-teman dukung. Jadi dia sudah one stop solution. Anda jangan alasan sulit karena ada di sana. OSS. Oke, tidak ada Sudah alasan. OSS. Iya, tidak ada alasan mager. Itu udah terkumpul di sana Iya, semua. betul. Mas Juri silahkan, ada yang mau di-share nggak? Oke, kalau aku sebetulnya mau mungkin ini lebih ke himbauan ya. Boleh ya, himbauan Boleh. ya. Yang terjadi di Palestina itu masih terjadi gitu ya. Kita Ya. nggak bisa menutup mata. Jadi selemah-lemahnya iman gitu ya, yang bisa kita lakukan adalah membantu menyuarakan informasi yang ada gitu. Jadi selain tadi berdonasi lewat link yang udah dibagikan sama Chef Michelle dan Gina gitu ya, please tetap berisik di sosial media. Itu yang paling penting menurut aku. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar dari apa yang terjadi di Palestina gitu ya, sebelum amit-amit kita dipalestinakan gitu ya. Makanya mari kita mempreserve ingatan kita, memperjuangkan kalau kita tidak mau punah, jadi kita harus berjuang. Cara paling mudah adalah pahami dirimu, pahami makananmu. Jadi mulai dari sekarang, tiap kali makan, selain difoto, jangan lupa ngarsipinya juga adalah mencari tahu bagaimana dia dimakan, bagaimana dia dimasak, bagaimana dia dipersiapkan, terbuat dari apa, bumbunya apa aja, dan ada cerita-cerita gastronomik lainnya di sekitar itu seperti apa gitu ya. Jadi mulai dari situ. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa cari banyak banget buku soal pangan gitu ya. Indonesia di zaman Presiden Soekarno kita punya Mustika Rasa yang ngumpulin resep-resep dari Sabang sampai Merauke. Aku pribadi beberapa tahun yang lalu pernah bantu ngumpulin buku, artikel dan resep makanan tradisional bareng bersama teman-teman di Gorontalo. Ada namanya judulnya Anak Muda dan Makanan Lokal Gorontalo. Mungkin lebih mudah ditemukan di Gorontalo karena tujuannya untuk merestore memori gitu ya. Jadi di perpustakaan-perpustakaan di Gorontalo, tapi I believe juga masih bisa ditemukan online gitu ya. Jadi silakan dicari tahu, jangan cuman memandang makanan lokal dari sisi eksotismenya aja gitu ya, tapi ayo kita mulai cari tahu, belajar masak gitu ya. Jadi itu adalah cara-cara pejuang zaman modern ala anak Jaksel. Mas Alif ada yang mau dibagi nggak? Sebenarnya Chef Misal, terima kasih kepada Chef Misal karena sudah sangat lengkap memberikan informasi resource pengetahuan mengenai itu. Cuman aku mau nambahin ada satu kreator TikTok. Sebenarnya di TikTok ada banyak banget kreator yang sering menyuarakan pedulian terhadap perjuangan Palestina gitu. Cuman ada satu yang sangat menarik menurutku, namanya adalah Sim Kern. Jadi tulisannya SIMKERN. Jadi dia adalah aktivis, dia juga penulis gitu. Jadi dia menulis buku judulnya Genocide Bad. Aku belum sempat baca sih karena kan ya tahu lah ya susahnya mencari buku berbahasa Inggris di Indonesia Ya. gitu. Mau bacakan juga susah gitu sih. Tapi ya semoga aku bisa baca dan mungkin nanti berbagi ke teman-teman sobat SJW gitu tentang buku apa. Tapi yang menarik si Simkan ini selain dia sangat vokal dan sangat rutin, dia selalu bikin konten menceritakan situasi yang terjadi di Gaza, update seperti apa, dan langsung karena dia punya channel atau teman-teman yang berada di Palestina di Gaza gitu. Jadi dia bisa menceritakan secara live update gitulah istilahnya apa yang terjadi di sana. Tapi dia juga latar belakangnya menarik karena Simkan ini dia adalah seorang Jewish, jadi seorang Jewish American, orang Yahudi Amerika, dan juga seorang non-binary gitu. Jadi kayak perspektifnya sangat menarik gitu sih. Gitu, itu adalah Simkan. Kalau teman-teman dan aku sangat lumayan relate ke dia untuk kayak lihat update nih apa yang terjadi di Palestina. Dia sangat resourceful ya, sangat update gitu di daily TikToknya update-nya dia. ya. Daily update-nya oke, mantap lah. Simkern, oke. Itu Simkern, nanti SIMKERN.
Nanti akan muncul di layar juga, nanti akan Di di layar ya, description. sini ya. Betul, di bawah sini nih. Iya. Sini Itu loh, sini. akan muncul di description juga. Jadi teman-teman silahkan diakses. Jangan mager, jangan males. Oke, tinggal klik doang. Kok males sih? Betul. Oke. Terima kasih Sama ya, nambahin, Mas. nambahin Kenapa? satu buku lagi, nambahin Boleh, satu buku silakan. lagi Boleh. yang kebetulan aku baca. Jadi Wow. untuk tangan, wow. Ini aku Dia bawa baca bukunya Jejak loh. Hasan Dia bawa bukunya Nusantara, luar biasa. Sejarah Makanan Indonesia. Ini yang nulis namanya Fadili Rahman, seorang akademisi gitu. Tapi ini buku yang menurutku sangat, aku beli waktu zaman kuliah ya 2017, jadi aku harus baca lagi. Tapi kayak seingatku ini buku yang sangat komprehensif dalam menceritakan sejarah kuliner di Indonesia dari zaman prakolonial gitu sampai zaman sekarang gitu, dan gimana again seperti yang Mas Yuris bilang, kayak food is very political gitu. Jadi dan food juga jadi salah satu instrumen politik gitu hingga sekarang. Terima kasih ya teman-teman Oke, udah gitu. sharing Jadi itulah resources. buku-bukunya gitu. Makasih juga udah nemenin aku ngobrol hari ini. Yes. Episode ini tuh aku akan tutup dengan aku akan membaca puisi, guys. Oh my god. Ini adalah puisi oleh penulis Palestina, oke? Oke, wow. Wow. Judulnya namanya Mahmud Darwish, dia lumayan terkenal ya. Kayaknya kemarin waktu fundraising Palestina dibaca nama Benedict Cumberbatch, tapi jangan disamain Oh, pembacaan saya dengan Benedict Cumberbatch. Gak apa-apa, kamu gak Sherlock Holmes kok. Oke, saya bukan Sherlock Holmes, saya bukan Doctor Strange. Judulnya adalah On This Land. On this land is what makes life worth living. On this land is the lady of the land, the mother of beginnings and endings. She was named Palestine, still named Palestine. My lady, I am worthy because you are my lady. My life is worth it. Wow. Terima kasih Tepuk udah tangan, tepuk nemenin tangan. ya. Iya, Kita bagus sampai banget. jumpa di episode selanjutnya, teman-teman. Dan untuk sobat SJW, selain mengakses seluruh resources tadi, jangan lupa untuk pantengin juga Balada Anak NGO di Spotify-nya Rumah Inspirit supaya tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Terima kasih Mas Juris, terima Sama-sama. kasih Mas Terima Adib. kasih, Dadah. sama-sama. Balada Anak